Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Bangkus. Buat kawan-kawan semuanya, mari kita belajar bersama. Semoga tutorial saya bermanfaat. Langsung saja kawan, saya akan memberikan tutorial keteledoran yang dilakukan untuk merawat buah pohon tin di polybag. Itu akan berakibat bunga-bunga itu protol. Ini kawan, bunga-bunga rontok. Nah, ini keteledoran di sini saya akui itu karena apa? Karena kita mencoba untuk tidak memotong tunas. Loh, ini kawan, ini tunas, kemudian ini tunas, ini tunas, ini tunas. Kita tidak pernah memotongnya. Ini tunas, kita tidak pernah memotongnya. Kita perhatikan kawan, ini pun tunas, tidak pernah kita memotongnya. Ini tunas, tunas-tunas air seperti ini, kita tidak pernah memotongnya kawan. Nah, ini buah kira-kira sudah ada 10 lebih semuanya, 2 tangkai ini. Ternyata begitu hujan terus-menerus dan kita tidak berusaha untuk memotong dari tangkai-tangkai ini, mengurangi, itu ternyata bisa mengakibatkan buah-buah atau bakal buah, bunga-bunga ini rontok pada pohon tin. Saya, maaf kawan semuanya, saya berkeyakinan ketika hujan terus-menerus, matahari kurang, perkembangan pada tunas air itu akan semakin pesat. Berhubung energi matahari yang kurang menjadikan buah itu tidak kuat. Ini sebelum-sebelumnya sahabat semuanya itu sudah pernah saya lakukan hal seperti ini. Maksudnya saya sudah sering untuk mencoba. Nah, coba sahabat semuanya perhatikan yang satu. Sekarang saya memberikan 2 sampling. Sekarang yang satunya ini, waktu terjadi hujan yang terus-menerus, kita sudah memotong tunas seperti ini sudah potong. Ini pun sudah kita potong. Tunas pun yang ini pun sudah kita potong kawan. Ini pun sudah kita potong. Kemudian ini pun sudah kita potong. Nah, ini pun sudah kita potong. Ini pun sudah kita potong kawan. Nah, ini pun sudah kita potong. Ini pun sudah kita potong. Dengan saya melakukan teknik yang seperti ini, ternyata bunga-bunga itu sampai sekarang itu masih kawan. Jadi bunga-bunganya itu masih utuh. Ini bunga. Coba kita perhatikan, ini bunga. Ini pun bunga. 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 Jadi kita merawat buah tin itu sesuai situasi dan kondisi. Mungkin situasi di sini dengan di lain tempat akan lain. Tetapi dalam situasi yang sama, maksudnya tidak ada matahari, hujan terus-menerus. Berarti daerah satu dengan daerah yang lain dalam situasi yang sama. Kalau memang kita tidak mengurangi pucuk-pucuk tunas daripada pohon tin, di saat pohon tin itu mengalami fase generatif menuju bunga sampai ke buah, itu akan memicu bunga dan buah itu akan rontok. Nah, ini 2 sampling ini sudah saya buktikan. Jadi ini karena satu ini tidak saya potong pada tunas air, saya belum pernah memotong. Nah, asalnya sini tuh lengkap kawan, bunga-bunga banyak. Ternyata tuh rontok. Semoga tutorial saya ini memberi manfaat. Mari kita kawan semuanya untuk belajar bersama-sama. Di dalam kondisi yang seperti ini, kita harus tetap konsisten
dengan teknik memotong tunas. Nah, ini untuk mempertahankan bunga. Di sini tentu saya memotongnya seperti ini. Kita perhatikan. Ini ada tangkai daun 1, 2, 3, kita konsisten seperti ini. Kita memotongnya. Ini bertujuan ketika hujan terus-menerus. Pertumbuhan tunas-tunas air terus-menerus, matahari kurang. Untuk menjaga keseimbangan antaranya daun dan calon-calon bunga untuk menjadi buah, tentu kita harus mengorbankan salah satunya, yaitu memotong tunas-tunas air. Nah, kalau sudah rontok seperti ini kawan, kita itu akan sulit untuk memulai. Nah, kalau sudah seperti ini, saya sarankan, saya biasanya memulainya itu dari awal. Karena sesuatu yang bunganya sudah rontok itu akan sangat lama waktunya. Jadi untuk bunga yang sudah rontok, kalau sesuai dengan tutorial saya, itu saya lakukan langsung pemotongan tuntas dari pohon buah tin. Jadi daripada memperbaiki itu akan lebih lama. Lebih baik kita mulai dari awal. Jadi ketika kondisi seperti ini kawan, saya melakukannya itu justru seperti ini. Ini kita ambil tunasnya, ini kita habisi tunasnya, ini kita habisi tunasnya. Jadi saya memulai dari awal ketika sudah mengalami kerontokan pada bunga. Jadi tidak tanggung-tanggung kawan. Nah, saya melakukannya itu seperti ini. Sahabat semuanya, simak. Jadi lebih baik saya memulai dari awal untuk menumbuhkan, merawat agar tumbuh kembali bunganya daripada saya pohon ini terlalu lama untuk saya rawat dan kira-kira butuh waktu yang cukup lama untuk mulai berbunga kembali. Saya memulai dari awal kawan. Akan saya potong seperti ini. Kenapa ini saya lakukan? Agar nantinya ketika matahari tersinari, agar tunas air satu ini aja tumbuh subur, akhirnya akan mudah membawa bunga. Nah, kalau ini tidak kita potong, energi yang sebelumnya yang masuk ke sini akan sulit sekali kawan untuk menumbuhkan bunga-bunga baru. Ini kita hilangkan. Jadi saya memulainya dari nol. Ketika sudah terjadi kerontokan pada buah pohon tin, saya memulainya dari nol. Nah, seperti ini kawan. Saya potong habis seperti ini. Jadi ketika bunga-bunga dalam polybag pada pohon tin ini sudah mengalami kerontokan, saya biasa memulainya itu dari awal. Akan saya potong habis, saya menyisakan struktur yang seperti ini. Jadi asal mulanya 2 cabang, saya 2 cabang. Juga dengan ini kawan. Ini akan saya potong habis seperti ini. Jadi saya tidak menggunakan obat-obat tertentu, pestisida, obat bunga, obat buah dan lain-lain untuk menumbuhkan bunga itu kembali. Saya merawatnya itu seperti ini. Akan saya potong habis. Nah, tentu saja setelah saya potong habis seperti ini, teknik saya tetap akan menggunakan pupuk hijau daun. Juga saya siram NPK 1616. Kalau sudah matahari terang akan saya tempatkan di tempat yang kira-kira tersinari matahari penuh. Karena apa kawan? Pohon tin ini sebenarnya adalah bukan tanaman asli Indonesia. Tapi kenapa di musim yang dingin itu tetap bisa berbuah. Nah, kalau kita beranggapan ketika musim penghujan itu memicu kerontokan, itu juga ada benarnya. Tetapi karena berbeda situasi, saya tetap mempunyai pendapat. Ketika musim penghujan, pohon tin itu harus cepat disesuaikan, ada keseimbangan antaranya batang, ketinggian juga tunas-tunas air.
Karena apa? Karena ini tempatnya adalah di polybag atau di pot. Berbeda sekali ketika dengan di dalam tanah atau di area tanah yang luas. Jadi sekali lagi saya tidak menggunakan pestisida atau obat semprot lain-lain dan sebagainya. Yang saya gunakan adalah pupuk hijau daun, saya siram air, saya kenakan matahari, dan saya gunakan NPK 1616. Jadi saya akan memulai ini dari nol kembali, insya Allah merawat ingin menumbuhkan bunganya dengan cara rawatan vegetatif akan saya lakukan. Jadi rawatan vegetatif saya kembali seperti semula. Saya gunakan NPK 1616 pupuk hijau daun. Jadi ketika nanti rawatan vegetatif di dalam perakaran polybag ini ketika subur, itu dengan sendirinya akan memicu pertumbuhan bunga-bunga kembali di sini. Nah itulah yang saya lakukan. Jadi saya mempersiapkan dari awal rawatan vegetatif yang full. Jadi pemotongan tunas-tunas yang saya lakukan sebelumnya itu bunga-bunga terus bertahan, bahkan jumlahnya semakin banyak. Baiklah sahabat semuanya, demikianlah tutorial saya. Ketika pohon buah tin saya di dalam pot atau polybag itu rontok, saya akan melakukan rawatan itu dari awal. Jadi saya tidak mempergunakan pupuk-pupuk yang macam-macam, misalnya obat semprot, pestisida dan lain-lain untuk menumbuhkan bunga, tidak. Saya akan kembali ke rawatan awal. Jadi rawatan vegetatif, menyuburkan kembali perakaran dengan cara saya pupuk hijau daun, saya pupuk NPK 1616, dan saya kenakan matahari full. Jadi itulah yang saya lakukan. Insya Allah ketika rawatan vegetatif berhasil, bunga akan mengikut dengan sendirinya. Semoga tutorial saya bermanfaat. Akhirul kata saya sebagai manusia, jika ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kawan kita belajar bersama-sama agar kita saling bisa memberi manfaat. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.